Halo, selamat malam. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir, saya akan coba hubungin teman-teman untuk segera masuk kelas. Oke? Oke, tadi saya sudah hubungi teman-teman KPA untuk segera hadir. Jadi kita tunggu sebentar ya untuk teman-temannya masuk kelas.
Oh ini udah ada Mbak Aska masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Malam. Suara saya di sana gimana Mbak Aska? Jelas? Oh bisa ya. Untuk tampilannya jelas Mbak. Oh, ini juga ada Denaila sama Mbak Mariam. Selamat malam Mbak Mariam sama Denaila. Oke. Gimana untuk Denaila sama Mbak Mariam? Tampilannya oke? Waalaikumsalam Mbak. Oh tampilannya oke ya. Untuk Mbak Mariam kelihatan nggak? Untuk ini oke. Kalau gitu langsung saya start saja untuk kelas hari ini ya. Nanti biar teman-temannya yang lain menyesuaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Oh ini Mbak Aska, saya nyimak dulu ya Miss, sambil kerja. Oke Mbak Aska, tidak apa-apa. Oke kalau gitu saya lanjutkan. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir untuk belajar malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Februari 2017. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar drama. Untuk unsur-unsurnya ada alur ya, ada alur waktu, alur tempat ya. Juga ada juga watak, penokohan, ya, tema dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis paragraf, ya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke dalam materi tentang jenis-jenis paragraf, mari kita berdoa dulu supaya nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami teman-teman dengan mudah ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, mungkin teman-teman yang sambil belajar boleh sambil bikin kopi, bikin teh atau susu ya. Saya persilahkan, tidak jadi masalah, sembari makan juga ya. Oke. Di sini sebelum saya mengajak teman-teman mengenal apa sih jenis-jenis paragraf seperti apa. Nah, saya ingin sebentar, ada Mbak Enci masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci, dapat dengar suara saya. Apa kabar Mbak? Oke, malam juga. Gimana Mbak kabarnya? Suara saya di sana jelas? Oh jelas ya, untuk tampilannya juga jelas Mbak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, ini saya salah menaruh pengertian, ke saya turun sebentar. Ya, sebentar. Untuk pengertian paragraf ya. Oke. Nah, sebelum saya ngajak teman-teman mengenal jenis-jenis paragraf seperti apa, saya ingin mengenalkan paragraf itu sendiri itu apa ya teman-teman ya. Paragraf ya. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang berkaitan satu sama lain atau mengemukakan satu gagasan utama atau gagasan pokok. Ya. Jadi paragraf ini terangkai dari banyak sekali kalimat ya. Nah, tetapi dalam satu paragraf itu ada satu kalimat ya, atau ada satu gagasan pokok yang menjadi inti utama paragraf tersebut, sehingga dijelaskan menjadi banyak kalimat tadi menjadi satu paragraf. Nah, saya balik lagi ke atas. Nah, di sini ya,
Ini kalau di sini disebutkan rangkaian kalimat yang memiliki satu gagasan utama. Jadi kalau paragraf ada hal intinya ya, kemudian dijabarkan, dijelaskan. Nah, hal intinya inilah ya yang bersifat general. Ini itu adalah gagasan utama atau ide pokok. Nah, sementara kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, teman-teman, di sini kalau berdasarkan bentuk dan fungsinya, paragraf itu ya, karena letak gagasan pokoknya tadi kan dalam satu paragraf itu ada gagasan utama atau ide pokok. Itu kalau karena letaknya ya, letak gagasan utamanya, paragraf itu dibedakan menjadi 3, paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nanti kita akan belajar ada tadi di bawah. Nah, kalau sedangkan berdasarkan tujuannya ya, paragraf itu dibedakan menjadi 5, ada paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Oke. Kalau letak dari ide pokoknya itu ada 3, kalau dari tujuannya itu ada 5. Oke, suaranya menjauh ya Mbak ya. Bagaimana Mbak sekarang, suaranya masih menjauh? Halo Mbak Ska, suaranya masih menjauh Mbak? Oh, oke Mbak Enci, tidak apa-apa. Untuk suaranya sudah oke ya teman-teman ya. Nah, saya masuk untuk paragraf narasi ya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi itu adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Ya. Fungsinya itu untuk menghibur para pembacanya. Oke. Ciri-ciri dari paragraf narasi itu memiliki tokoh, konflik, dan setting. Setting ini tempat ya, bisa tempat atau waktu. Ya. Yang kedua, memiliki alur yang diceritakan secara urut. Yang ketiga, memiliki sudut pandang. Sudut pandang ini bisa menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua atau ketiga ya. Oh, ini ada Mas Ri masuk, tapi belum ini. Oke teman-teman, karena berhubung di sini sedang azan, maka saya stop dulu ya. Kita dengarkan azan sebentar ya.
Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Hermi. Hayo Mas Ri, tadi kita sedang dengarkan azan, makanya saya pending dulu, stop dulu untuk ini materinya. Saya sapa dulu Mas Ri sama Mbak Hermi. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Gimana hari ini, sehat? Suara saya di sana jelas, dan untuk tampilannya bagaimana Mas Ri sama Mbak Hermi? Oke, kalau sudah oke, saya lanjutkan ya ke materinya. Alhamdulillah Mbak sudah sembuh. Mungkin kemarin kondisi badannya kurang enak, juga kecapean, jadi sakit sebelah sampai hilang rasa, muka dipegang tuh sampai nggak kerasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi ya, kalau berdasarkan tujuannya, jenis paragraf itu ada 5. Ada paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Nah, yang pertama adalah paragraf narasi, di mana paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut ya. Kronologinya itu secara urut ya. Nah, fungsinya itu menghibur para pembaca. Ciri-cirinya memiliki tokoh, konflik, dan setting. Setting ini bisa mencakup setting tempat dan juga setting waktu ya. Dan kedua, memiliki alur cerita secara urut ya. Kronologinya berurutan. Oh, kata Mas Ri sakit malah rindu. Oke, bisa jadi Mas Ri. Yang ketiga, memiliki sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bisa ini ya, kalau ini sudut pandang itu ada 3 ya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, itu penggunaannya aku ya. Dalam cerita itu aku, saya. Nah, itu adalah sudut pandang orang pertama. Yang kedua, orang kedua ya. Orang kedua itu kalau orang pertama itu orang yang berbicara ya. Kalau yang kedua itu penggunaannya biasanya kamu. Nah, kalau orang kedua itu orang yang diajak bicara. Kalau yang orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Dia. Nah, kata gambarnya dia, mereka. Nah, sebagai contohnya saya ketik di sini ya teman-teman ya. Aku kemarin membeli baju baru. Nah, apa yang kemarin kamu beli, Ani? Nah, terus ada lagi, apa yang dia beli kemarin, Ani? Maaf. Terus, nah, di sini ya saya punya di 3 kalimat. Nah, yang pertama di sini aku ini adalah kalimat dengan sudut pandang orang pertama. Nah, apa yang kamu beli, Ani? Nah, kamu ini dengan berarti kamu yang ngomong kamu itu adalah Ani. Ini adalah sudut pandang orang kedua. Ya, apa yang dia beli kemarin, Ani? Dia ini adalah orang ketiga dan Ani ini adalah orang kedua. Ini sudut pandang ya. Jadi kalau orang yang berbicara itu adalah orang pertama, orang yang diajak bicara itu orang kedua, kalau orang yang dibicarakan itu orang ketiga. Nah, sekarang ini saya punya contoh tentang paragraf narasi. Nah, saya akan bacakan, bisa disimak baik-baik.
Ketika aku sedang dalam perjalanan menuju sekolah, aku melihat Budi yang sedang berjalan dengan sangat cepat. Dia terlihat seolah-olah dikejar sesuatu. Padahal waktu itu jam masih menunjukkan pukul 7. Karena merasa penasaran, aku mengikuti dari belakang. Akan tetapi aku begitu terkejut ketika Budi tidak menuju ke sekolah. Aku pun merasa curiga dengan sikapnya. Kemudian aku memanggilnya, dan benar saja wajah Budi terlihat sangat gugup dan ketakutan. Ternyata dia ingin membolos waktu itu. Untungnya aku mengetahui rencananya itu sehingga dia membatalkannya. Oh, ini Mbak Siti nawarin ya. Oke, tadi ada Mbak Lili masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Lili. Apa kabar Mbak Lili? Bisa dengar suara saya? Ini kita sedang belajar jenis-jenis paragraf ya Mbak Lili ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi tadi memiliki tokoh. Nah, tokoh dalam cerita ini ada dua ya, aku dan juga Budi. Nah, konfliknya tadi si Budi ingin bolos sekolah. Nah, settingnya kapan? Berarti pagi hari sebelum berangkat sekolah, berarti sebelum pukul 7 ya. Masih pukul 7 berarti 7 pagi ya. Nah, memiliki alur yang diceritakan secara urut. Nah, ini kan tadi dia mau berangkat sekolah, di jalan lihat Budi, kemudian dia mengikuti. Nah, itu adalah kronologi urutan kejadiannya secara berurutan. Nah, terus memiliki sudut pandang tadi ya. Ini sudut pandangnya aku ini sebagai orang pertama dan Budi ini orang yang diceritakan, maka dia sebagai sudut pandang orang ketiga. Oke. Untuk paragraf narasi ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian yang disusun dengan secara urut ya. Peristiwanya itu disusun secara urut ceritanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke paragraf yang kedua. Ya, berdasarkan tujuannya, paragraf yang kedua itu adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini biasanya berupa pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh penulisnya. Tujuannya, ya, tujuan dari paragraf argumentasi ini bertujuan untuk memberikan suatu pandangan terhadap suatu masalah kepada pembaca. Oke, dan di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, paragraf ini merupakan tulisan non-fiksi atau ilmiah. Ya, kalau jenis tulisan non-fiksi itu artinya ilmiah. Kalau fiksi itu cerita seperti novel, cerpen itu termasuk cerita fiksi. Nah, kalau non-fiksi ini adalah bentuknya ilmiah. Oke Mbak Lili, tidak apa-apa. Nanti ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak Lili ya. Hari ini kita belajar jenis-jenis paragraf ya. Nah, yang kedua, ciri dari paragraf argumentasi itu mengikut sertakan alasan-alasan yang kuat berupa data maupun fakta agar pembaca mempercayainya. Jadi tadi kan kalau paragraf argumentasi dia itu merupakan pendapat yang diungkapkan oleh penulisnya. Tetapi dalam penulisannya, penulis ini, orang yang menulis cerita itu tidak hanya sekedar menulis. Jadi dia juga memaparkan atau memberikan fakta ya atau data supaya pembacanya itu percaya. Jadi tidak hanya sekedar pendapatnya saja, tetapi dia juga memberikan bukti. Ya, yang ketiga, memiliki kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya. Ini di sini ada contohnya paragraf argumentasi. Saya akan bacakan, bisa disimak ya teman-teman ya. Setelah lulus dari SMA,
Langkah selanjutnya adalah menuju perkuliahan. Di sana, Anda akan memilih suatu konsentrasi studi dan jurusan. Tetapi, memilih jurusan perkuliahan tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu beberapa pertimbangan agar Anda tidak salah dalam memilihnya. Memilih jurusan haruslah sesuai dengan minat dan bakat, karena jika salah dalam mengambil jurusan, maka kehidupan kampus akan terasa sangat sulit. Di samping itu, pilihlah jurusan yang memiliki prospek yang cerah. Jika memilih jurusan yang prospeknya cerah, maka Anda tidak akan kesulitan dalam hal mencari pekerjaan setelah lulus. Oleh karena itu, sebelum memilih jurusan, pertimbangkanlah dengan sangat matang agar tidak salah dalam memilih. Nah, teman-teman, tadi ya, paragraf ini itu bersifat pendapat ya, ilmiah, non fiksi. Ya, seperti ini contohnya non fiksi. Kalau contoh dari tulisan fiksi itu seperti novel atau cerpen, sekali lagi. Nah, dia diikuti dengan ini ya, pendapat-pendapat dari penulisnya. Nah, di akhir paragraf dia itu memiliki kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan. Nah, bila ada kata seperti itu menunjukkan bahwa ini penutup dari paragraf sebagai kesimpulan yang menguatkan pendapat-pendapat yang ada di sini. Ya. Jadi dia sebagai penekanan untuk menguatkan pendapatnya. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi untuk paragraf yang ketiga, itu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi. Oh ya teman-teman, jika ada yang masih bingung atau mungkin ditanyakan, boleh raise your hand atau mungkin langsung di komen di chat, nanti saya akan bahas ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini itu berupa tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Ya, kalau argumentasi itu pendapat-pendapat penulis, kalau eksposisi itu berisi pengetahuan atau berita. Tujuannya memberikan informasi yang sangat jelas kepada pembacanya tentang topik yang disampaikan. Ciri-ciri paragraf eksposisi, satu, sama dengan paragraf argumentasi, dia bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuannya itu informatif, yaitu memberikan informasi. Ditulis dengan berdasarkan fakta ataupun hasil dari sebuah penelitian. Ya. Yang keempat, menyertakan bukti-bukti berupa data seperti contoh, tabel, grafik, dan sumber data lainnya. Yang kelima, tidak berusaha mempengaruhi pembacanya. Kalau argumentasi tadi kan dia memberikan pandangan terhadap suatu masalah kepada pembaca supaya pembaca itu mempercayai, tidak mengajak tapi hanya untuk mempercayai ya, atau percaya. Nah, kalau untuk eksposisi dia hanya memaparkan saja. Nah, contohnya di sini saya akan bacakan. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang kita menjadi kuat. Bahkan, susu juga bisa membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Zat ini sangat dibutuhkan untuk membangun sel-sel di dalam tubuh. Terlebih lagi, susu juga memiliki lemak. Lemak inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh. Oleh karena itu, meminum susu sangat baik untuk tubuh kita.
Nah, di sini dia memaparkan secara ini ya, ilmiah. Jadi bukan sekedar pendapat. Kalau argumentasi tadi pendapat, kalau ini ilmiah. Jadi dia menyebutkan, oh susu itu mengandung kalsium, lemak, protein yang fungsinya tadi banyak sekali untuk pertumbuhan semakin tinggi, untuk membangun sel-sel dalam tubuh ataupun untuk sebagai sumber energi. Sama, dia juga ada penutupnya. Ditandai nih ya kalau di sini dengan kata oleh karena itu. Oke. Ini untuk paragraf eksposisi. Jadi dia bersifat ilmiah dan tidak bersifat mengajak berupa pengetahuan atau berita. Nah, selanjutnya paragraf deskripsi. Nah, tentu saja teman-teman dari kata deskripsi teman-teman sudah tahu ya. Oh, deskripsi ini penggambaran. Ya, menggambarkan. Nah, di sini artinya paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Tujuannya memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objeknya, seolah-olah pembaca itu merasakan, melihat sendiri objek tersebut. Jadi kalian tidak melihat objek itu, tetapi karena adanya paragraf deskripsi, kalian seolah-olah bisa merasakan atau melihat benda yang diceritakan itu. Ini ciri-cirinya di sini. 1. Penggambaran benda atau objek dengan melibatkan panca indera. Jadi dia melibatkan panca indera ya. Ada bentuk, rasa, warna, suara, dan lain-lainnya. Kalau kita bentuk kan kita bisa menggunakan panca indera penglihat dan juga peraba. Rasa kita menggunakan panca indera pengecap. Warna kita menggunakan panca indera penglihat. Suara panca indera pendengaran dan lain-lain. Nah, yang kedua, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas. Contohnya, rumahku berbentuk seperti kubus. Ini contoh ya teman-teman ya. Nah, rumahku berbentuk seperti kubus. Di sisi depannya ada sebuah pintu berwarna merah. Temboknya tentu saja catnya indah sekali berwarna pelangi. Nah, dari situ saja teman-teman kan bisa membayangkan. Oh, seakan-akan teman-teman bisa melihat, oh rumahku itu seperti itu. Rumah saya ini bentuknya kubus dengan catnya pelangi, pintunya berwarna merah. Itu teman-teman tidak melihat rumah saya, tetapi teman-teman bisa membayangkan. Nah, ini yang disebut dengan deskripsi, penggambaran. Nah, yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat ya, seperti tinggi, rendah, baik, jahat, dan lain-lain. Di sini selain contoh yang saya paparkan tadi sedikit ya. Nah, ini ada contoh satu paragraf deskriptif ya, saya akan bacakan. Tempat tinggalku tidaklah begitu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 68 meter persegi. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Ruang tidur utamanya terletak di samping ruang tamu, sedangkan ruang tidur lainnya berdekatan di dekat ruang keluarga. Sementara itu, dapur rumahku tidak begitu lebar, luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Tepat di tengah-tengah dapurku terdapat meja makan yang terbuat dari kayu. Kamar mandi kami yang hanya 1 terletak di samping dapur dekat pintu menuju halaman luar. Meskipun tidak begitu besar, rumahku sangatlah nyaman untuk ditempati. Nah, ini ya teman-teman, dari paragraf ini teman-teman kan tidak melihat rumahku, tetapi teman-teman punya bayangan, oh
rumahnya itu kira-kira besarnya segini, dengan lebar tadi 68 meter persegi. Kamarnya ada 3, letaknya di samping ruang tamu, terus ada yang berdekatan dengan ruang keluarga, terus dapurnya dan lain sebagainya. Jadi inilah yang disebut dengan paragraf deskriptif. Jadi teman-teman tidak melihat bendanya, tidak melihat objeknya yang digambarkan, tetapi teman-teman bisa mengimajinasikan, bisa menggambarkan, bisa membayangkan, seolah-olah teman-teman sendiri ini melihat, menyentuh dan merasakan apa yang diceritakan dalam paragraf itu sendiri. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan teman-teman untuk paragraf narasi, argumentasi, tadi eksposisi dan juga deskripsi. Ada yang ditanyakan? Untuk jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya, bagaimana Denaila, Mbak Siti, Mbak Maria, Mas Asri, Mbak Hermi dan juga Mbak Lili? Ada juga Mbak Aska. Gak kelihatan. Ada yang ditanyakan? Teman-teman semua? Halo? Untuk jenis-jenis paragraf tadi yang keempat. Oh, arti paragraf ya. Oke, nanti saya ulangi ya, Mbak ya. Tunggu sebentar. Arti paragraf ini ya. Di sini disebutkan serangkaian kalimat yang berkaitan satu sama lain atau mengemukakan suatu gagasan utama atau gagasan pokok. Atau ada yang menyebutkan rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Bisa rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama atau ide pokok. Waalaikumsalam Mas Dian. Selamat malam Mas Dian. Bisa dengar suara saya? Suara saya di sana jelas Mas Dian? Halo Mas Dian. Untuk tampilannya bagaimana Mas Dian? Bisa dikonfirmasi tampilannya bagus? Oke, lumayan ya. Kalau gitu nanti ketertinggalannya Mas Dian bisa lihat recordnya ya Mas Dian ya. Oke, saya lanjutkan untuk jenis paragraf berdasarkan tujuannya, yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini dia berisi ajakan atau himbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Jadi dia intinya mengajak ya. Terus paragraf ini bertujuannya tadi ya, karena dia mengajak, jadi tujuannya itu mempengaruhi pembaca agar mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis di dalam tulisannya. Oke, ciri-cirinya, karena dia itu tujuannya mengajak ya, mempengaruhi, makanya dia menggunakan bahasa-bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya. Nah, terus menggunakan kata ajakan seperti ayo, marilah, laksanakan dan lain-lain. Ciri yang ketiga, memiliki fakta-fakta agar pembaca mempercayai apa yang disampaikan. Kalau ajakan tuh seperti ini ya teman-teman. Tadi biasanya saya kalau sebelum teman-teman masuk ke kelas, saya selalu ayo teman-teman masuk kelas. Ini kelasnya sudah dimulai, saya tunggu ya. Nah, itu kan adalah ajakan. Nah, sama paragraf persuasi juga sama, mengajak. Tapi kalau paragraf tentu saja dia terdiri dari banyak sekali kalimat ya. Ini contohnya, saya akan membacakan, teman-teman bisa disimak. Sampah yang menumpuk adalah sesuatu yang menjijikan. Tumpukan sampah ini bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan dari sampah-sampah yang menumpuk. Di antaranya adalah diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu,
marilah kita bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan agar tidak menumpuk sehingga kita semua bisa terbebas dari bahaya sampah yang bisa ditimbulkan. Nah, di sini sebelum dia mengajak orang-orang untuk membersihkan sampah, dia memaparkan, oh, kalau sampah itu ditumpuk itu baunya tidak sedap. Selain itu juga menimbulkan banyak penyakit. Nah, cirinya ajakan tadi ada kata ayo, marilah laksanakan. Di sini menggunakan kata marilah. Dia ditempatkan pada penutup paragraf ya, yang berupa ini kesimpulan ya, yang berupa kalimat untuk mendukung atau menegaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Tandai dengan adanya kata oleh karena itu di sini di paragraf ini ya. Nah, itulah jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Saya ulang, ada 5. Yang pertama paragraf narasi, ini berupa cerita dengan urutan waktu, kronologi yang urut ya, peristiwanya urut kalau narasi. Terus yang kedua, argumentasi, ini berupa pendapat-pendapat penulis ya, kadang disertai dengan data atau fakta supaya pembaca percaya. Nah, yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini berupa paragraf yang hampir mirip dengan argumentasi, tetapi dia isinya merupakan berita atau pengetahuan ilmiah ya. Oke, yang keempat itu paragraf deskripsi. Dia itu paragraf yang menggambarkan ya. Jadi pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan apa sih penulis gambarkan. Yang kelima tadi terakhir paragraf persuasi, dia mengajak. Kalau persuasi itu mengajak. Oke teman-teman, ini karena ini saya logout sebentar ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini baru loading, kita tunggu sebentar. Oke, ini sebentar baru loading. Halo teman-teman. Oh, ini sinyal saya sudah balik. Gimana tampilannya terlihat? Nah, tadi kita sudah melihat jenis-jenis belajar ya, belajar jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Nah, sekarang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan pokok atau ide pokok ya. Kan tadi namanya paragraf, dia itu terdiri dari serangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Nah, itu kalau berdasarkan letak kalimat utamanya dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran. Saya ulangi untuk pengertian paragraf tadi ya, seperangkat kalimat yang berkaitan satu sama lain atau mengemukakan satu gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, gagasan utama, gagasan pokok itu sama. Ada juga yang menyebutnya ide pokok, ada juga kalimat utama. Ya, ini sama semua. Kalimat utama, gagasan pokok, ide pokok itu merupakan satu, sama semua ya. Nah, kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau kalimat yang masih membutuhkan penjelasan. Nah, seperti apa contohnya di sini? Tadi ya kita sudah baca paragraf persuasi ini. Nah,
Di sini letak kalimat utamanya ada di awal, yaitu sampah yang menumpuk adalah sesuatu yang menjijikkan. Ya. Nah, ini memerlukan penjelasan lagi, teman-teman. Kok bisa sih disebut menjijikkan? Nah, di sini dijelaskan, tumpukan sampah ini bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Nah, ini sampai di sini ya. Ini merupakan kalimat penjelas. Oke. Ini merupakan kalimat penjelas. Kalau ini merupakan penutup paragraf yang fungsinya sebagai penguat ya, penguat kalimat-kalimat penjelas tadi. Ya, untuk ide pokoknya ini berada di awal. Kalau awal ini namanya deduktif ya. Jadi ide pokok yang atau kalimat utama yang memerlukan penjelasan. Jadi sifatnya dia masih general. Sebagai contoh lagi, jahe adalah tanaman herbal. Ya. Jahe adalah tanaman herbal. Jahe dapat dimanfaatkan sebagai obat, antara lain untuk obat flu, obat diare dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, itu nanti dijelaskan, oh dia tanaman herbal. Jahe adalah tanaman herbal. Nah, jahe adalah tanaman herbal ini memerlukan penjelasan. Kenapa dia disebut tanaman herbal? Tadi dijelaskan, oh dia bisa dimanfaatkan sebagai obat. Salah satunya obat flu, penghangat badan. Nah, seperti itu yang disebut dengan kalimat utama. Jadi hal pokok yang masih bersifat general yang bisa dijabarkan menjadi kalimat-kalimat penjelas yang bersifatnya spesifik. Ya. Oke. Nah, kita masuk dalam jenisnya. Tadi sudah saya sebutkan ada 3. Paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif, letak kalimat utamanya itu di awal paragraf. Kalau induktif itu berada di akhir paragraf. Kalau campuran ini termasuk campuran dari deduktif dan induktif, jadi dia ada di awal dan juga di akhir letak kalimat utamanya. Oke. Kita bisa lihat di sini ada sebuah contoh paragraf deduktif. Ini ada 2 paragraf. Saya akan bacakan, teman-teman boleh disimak dan dipahami. Ada beberapa penyebab siswa tidak menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertama, metode pengajaran yang digunakan guru tidak menarik. Kedua, anak merasa bosan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, guru tidak menguasai materi bahasa Indonesia. Paragraf yang kedua, Indonesia ini beda paragraf ya teman-teman ya. Oke. Kita bahas paragraf yang pertama dulu. Nah, di sini ada beberapa penyebab siswa tidak menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan ide pokoknya. Nah, penyebab siswa tidak menyukai pelajaran Indonesia. Nah, dia dijabarkan. Di sini disebutkan 3 alasan. Pertama, kedua, dan ketiga. Ini merupakan penjelasnya. Nih ya, ini sampai sini. Ini merupakan kalimat penjelas. Penjelasan dari kalimat utama, yaitu penyebab siswa tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi seperti ini. Dia bersifat general, umum, lalu dia dijabarkan menjadi spesifik. Nah, kan seperti ini. Beberapa penyebab siswa tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia, dia sifatnya general. Dan teman-teman kalau ini tanpa adanya kalimat penjelas, kita stop di sini sampai Indonesia.
teman-teman otomatis bertanya, apa penyebabnya? Nah, makanya dia memerlukan kalimat penjelas. Di situ menjelaskan metode pengajaran yang kurang menarik dan lain sebagainya. Ini merupakan penjelasan dari ide pokok. Contoh lagi yang kedua, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Contohnya di Pulau Sumatera yang terdiri dari suku Batak, suku Minang, suku Aceh, suku Melayu, dan lain-lain yang masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bukan hanya di Pulau Sumatera saja, bahkan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga pulau-pulau lainnya juga terdapat macam-macam suku dan kebudayaannya. Nah, contohnya ini sampai kebudayaan ini merupakan penjelasan pengembangan dari Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Untuk paragraf deduktif ada yang ditanyakan teman-teman? Atau mungkin ada yang masih dibingungkan? Kalau deduktif itu letak kalimat utamanya berada di awal paragraf, ya. Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke induktif. Induktif itu, ya, ide pokoknya, kalimat utamanya, gagasan utamanya atau pokok berada di akhir paragraf. Saya akan bacakan contohnya. Pada waktu anak didik memasuki pendidikan formal, pendidikan bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerah. Setelah anak didik meninggalkan kelas, ia kembali mempergunakan bahasa daerah dengan teman-temannya atau orang tuanya. Ia merasa lebih intim dengan bahasa daerah. Jam sekolah hanya berlangsung selama beberapa jam, baik waktu istirahat ataupun di antara jam-jam pelajaran, unsur-unsur bahasa daerah tetap digunakan. Ditambah lagi, jika sekolah itu bersifat homogen atau gurunya penutur asli bahasa daerah itu. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan tetap maju. Nah, di sini ya dijabarkan bahasa daerah dalam penggunaan sekolah tidak mempengaruhi dan lain sebagainya. Itu merupakan penjabaran dari faktor-faktor yang menyebabkan pengetahuan ya anak terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa daerah itu tetap maju dan berkembang. Ya. Jadi paragraf utama itu adalah paragraf inti ya, yang bersifat general yang dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas yang bersifat umum. Bersifat khusus. Nah, yang ketiga itu campuran antara paragraf deduktif dan induktif. Jadi ini ya teman-teman ya. Dia ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Nah, di awal di akhir. Oke. Di sini kita bisa lihat angka 13 adalah angka sial. Pernyataan seperti itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Angka 13 juga sering dikaitkan dengan hal berbau mistis. Angka 13 sering muncul dalam film atau cerita-cerita horor seperti Friday 13th, Kamar 13. Nah, ini kita diingatkan tinggal 5 menit lagi, saya lanjutkan. Saya tambah 5 menit ya teman-teman ya. Saya ingin nanti teman-teman ini menentukan ide pokok ya. Oke, saya ulangi. Angka 13 adalah angka sial. Pernyataan seperti itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Angka 13 juga sering dikaitkan dengan hal berbau mistis. Angka 13 sering muncul dalam film atau cerita-cerita horor seperti Friday 13th, Kamar 13, Rumah Nomor 13, dan masih banyak lagi. Di kehidupan nyata pun masih banyak orang yang percaya akan mitos angka 13. Hal itu tidak hanya dipercaya di Indonesia saja, di negara lain pun memiliki mitos yang sama.
bahwa angka 13 adalah angka sial. Oke. Di sini kebetulan ya, ide pokoknya ini sama kalimatnya. Ya. Jadi di sini di terakhir ini sebagai penegasan ya. Dia menguatkan paragraf penjelas ini ya, ini ide pokoknya, ini juga ide pokoknya. Tapi yang untuk terakhir ini dia fungsinya sebagai penguat ya, bahwa angka 13 itu angka sial. Seperti itu. Nah, kenapa ini paragraf penjelasnya itu menjelaskan kenapa sih angka 13 itu ini dianggap sial? Alasannya kenapa dia ini, ternyata dianggap dia berbau mistis dan banyak dikaitkan dengan cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Nah, inilah teman-teman ya, jenis-jenis paragraf dari letak kalimat utamanya dan juga tujuannya. Kalau untuk tujuannya ada 5, narasi, argumentasi, eksposisi, persuasi, dan juga deskripsi. Kalau letak kalimat utamanya ada 3, deduktif, induktif, dan juga campuran. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk jenis-jenis paragraf? Halo? Semuanya, bagaimana untuk jenis-jenis paragraf, ada yang ditanyakan? Bisa dengar suara saya teman-teman semua ya? Untuk jenis-jenis paragraf ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, belum ya. Ini kita masih ada 7 menit lagi. Kita coba ya. Saya minta teman-teman, ini saya ngambil contoh paragraf eksposisi yang bersifat ilmiah. Bisa ditentukan di mana letak kalimat utamanya dari paragraf ini yang saya lingkari susu, tentang susu. Di mana letak kalimat utamanya dan dia termasuk paragraf apa? Dia apakah termasuk paragraf deduktif, induktif, atau campuran? Ya, dia apakah termasuk deduktif, induktif, atau campuran untuk paragraf susu. Dan bisa disebutkan kalimat manakah yang merupakan ide pokoknya. Oke. Boleh dicoba teman-teman. Atau mungkin kalau kurang jelas saya bacakan ya. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang. Oke, kalau gitu saya bacakan ya Mbak Maryam ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana, gambarnya kelihatan? Kata Mbak Maryam gak kelihatan, saya coba reloadkan lagi. Bagaimana? Kelihatan teman-teman yang lain? Ini? Oke ya. Nah, sekali lagi. Ini diingatkan lagi 5 menit lagi. Oke. Nah, sekali lagi ya. Coba tentukan ini paragraf yang saya lingkari tentang susu ini, apakah termasuk jenis paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Terus kalimat mana yang menunjukkan kalimat utama atau gagasan utamanya. Oke, kalau mungkin teman-teman tidak kelihatan, saya akan coba bacakan ya. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang kita menjadi kuat. Bahkan susu juga bisa membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi.
Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Zat ini sangat dibutuhkan untuk membangun sel-sel di dalam tubuh. Terlebih lagi, susu juga memiliki lemak. Lemak inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh. Oleh karena itu, minum susu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, kira-kira kalimat utamanya, gagasan pokoknya itu berada di awal, di akhir, apa di awal dan di akhir, teman-teman? Oh, ini Mbak Hermi offline online terjadikah sesuatu? Ayo boleh dicoba. Coba Mbak Aska, Dinaila, Mbak Maryam, Mbak Enci, Mas Ri, Mbak Lili sama Mas Dian, dan juga Mbak Hermi, boleh. Mbak Aska awal dan akhir, Mbak Maryam awal dan akhir. Ayo yang lain bagaimana? Yang lain boleh dicoba. Ini Mbak Aska sama Mbak Maryam di awal dan di akhir. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Ayo teman-teman boleh dicoba. Kalau di awal dan akhir ini berarti jenisnya campuran ya Mbak Aska sama Mbak Maryam ya. Mbak Aska sama Mbak Maryam menyebutkan bahwa paragraf tentang susu ini termasuk paragraf campuran. Oke. Ayo yang lain. Oke, kalau gitu coba kita bahas. Sudah ada yang mencoba lagi ini? Nah, jangan terkecoh ya teman-teman ya. Untuk kalimat terakhir, oleh karena itu meminum susu sangat baik untuk tubuh kita. Ini hanya sebagai penguat dari penjelasan ini ya. Kalimat utamanya, ide pokoknya itu adalah susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya. Dijelaskan apa manfaatnya. Tadi dia mengandung kalsium, menjadikan lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karena itu meminum susu sangat baik untuk tubuh kita. Ini adalah kesimpulan yang merupakan penguat ya, penguat bahwa yang menyatakan oh susu itu memang bagus ya, sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dia hanya sebagai penguat, kesimpulan. Ya, jadi dia ini termasuk paragraf deduktif di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf ya. Oke, hampir mirip, memang hampir mirip. Jadi jangan, ini harus lebih hati-hati. Hampir mirip memang ya. Jadi teman-teman harus banyak berlatih. Oke. Karena ini waktunya sudah mau habis, tadi saya sudah extend 5 menit ya, saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa besok malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.